Materi IPA. Perkenalkan, saya Siti Munafidah dan nama saya Nida Husna Fadila. Semangat belajar, jangan lupa berdoa. Daftar isi 1. Pengenalan bagian-bagian tumbuhan. 2. Mengenal tanaman akar serabut. 3. Mengenal tanaman akar tunggang. 4. Mengenal tanaman hias. 5. Mengenal tanaman pertanian. 6. Pengertian fotosintesis. 7. Pengertian budidaya tanaman. 8. Langkah-langkah menanam tanaman. Pembelajaran tanaman. Pengertian bagian-bagian tanaman. 1. Bunga. 2. Daun. 3. Buah. 4. Batang. Pengertian bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yang benang sari dan putik. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersamaan dalam satuan rangkaian. Bunga yang muncul secara bersama-samaan disebut sebagai bunga majemuk. Pengertian daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Pengertian buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Pengertian batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan perbuluhan atau batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua orang lain bertumbuh, organ lain bertumbuh dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Pengertian akar. Pada tumbuhan perbuluhan, akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Mengenal akar serabut. Akar serabut adalah akar yang terdiri dari kumpulan akar-akar yang ukurannya panjangnya yang sama. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon padi, pohon pepaya, pohon jagung. Mengenal akar tunggang. Akar tunggang adalah ketika ada satu akar utama yang tumbuh lurus jauh dari dalam tanah, hanya memiliki sedikit akar letra yang tumbuhnya dan berkembang dari akar utama ini. Akar tunggang adalah ciri tumbuhan yang dikenal sebagai githroides dan juga ditemukan pada tumbuhan yang dikenal sebagai gimnospermia. Mengenal tanaman hias. Tanaman hias merupakan tumbuhan yang bisa tanam orang sebagai hiasan. Umumnya pengertian hiasan adalah hiasan di dalam rumah. Seperti contohnya ada bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga lili. Mengenal tanaman pertanian. Tanaman pertanian adalah bagian dari dunia tumbuh-tumbuhan plant yang berupa kelompok makhluk hidup yang bertambah besar dan berkembang serta memiliki batang, daun, dan sebagainya yang memiliki klorofil. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah salah satu kejadian alamiah pada tumbuhan hijau yang mampu mengubah satu organisme menjadi zat organik. Fenomena ini tidak bisa dilakukan oleh hewan dan manusia. Fotosintesis adalah suatu fenomena alamiah yang terjadi pada tumbuhan untuk mendapatkan zat makanan. Fungsi utama dari fotosintesis yaitu menghasilkan makanan, contohnya adalah buah, umbi-umbian, dan glukosa. Kadang zat makanan di tumbuhan sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Budidaya tanaman. Budidaya adalah tahap untuk dapat menghasilkan bahan pangan maupun produksi agroindustri lainnya dengan manfaat sumber daya tumbuhan dan menjadikan tanaman hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan sebagai objek budidayanya. Berdasarkan ulasan tentang budidaya di atas, maka tujuan budidaya adalah untuk
membuka lapangan kerja yang luas, memperoleh penghasilan sendiri, pembagian potensi tanaman hias dan makanan lainnya, agar para konsumen lebih mengenal tanaman hias dan tanaman pangan dan beberapa daerah agar mampu melakukan bisnis. Berikut manfaat dari hasil budidaya tanaman pangan, yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari atau sumber karbohidrat dan protein. 2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai kualitas maupun kualitas. Langkah-langkah menanam tanaman. 1. Pilih lokasi. Sebelum menanam, pilihlah lokasi yang tepat untuk menanam pohon. Lokasi ideal adalah tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh. Disarankan untuk tidak menanam pohon terlalu dekat dengan rumah karena akarnya pohon bisa merusak lantai dan pondasi rumah. 2. Perhatikan suhu. Sebagai besar tanaman indoor cenderung berasal dari zona tropis atau subtropis, sehingga mereka menyukai sedikit kehangatan. Pilihlah bibit pohon yang bisa ditanam di lingkungan sesuai dengan iklim dan ketinggian tanah. 3. Persiapan menanam bibit. Fungsi utama dari tanaman hias adalah untuk memberikan langkah dengan elok jenisnya yang memanjakan mata. Mau itu tanaman hias yang berbunga atau hanya daun saja, semuanya tetap bisa memperindah lingkungan. Manfaat dari tanaman hias: membantu bernafas. Tanaman hias membantu bernafas karena menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Contoh tanaman hias yang cocok yaitu bunga anggrek, bunga sukulen, dan bunga bromida. Membantu mencegah penyakit, mengurangi kecemasan dan stres. Tujuan menanam tanaman hias: menanam bunga, terutama tanaman hias, alasan utama adalah untuk memperindah ruang. Hal ini juga akan menarik perhatian setiap yang melihat. Nilai keindahan ini tentu saja adalah hiburan bagi mata. Udah. Bab selanjutnya adalah tanaman hidroponika. Adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Teknik menanam yang satu ini biasanya menggunakan media tanaman air. Tanaman hidroponik juga tidak membutuhkan banyak air. Tidak perlu melakukan penyiraman seperti tanaman yang ditanam pada media tanah. Teknik menanam hidroponika ini menggunakan media pasir, kerikil, saka padi, arang, dan bahan-bahan yang sudah disterilkan. Teknik menanam hidroponika yang satu ini menggunakan larutan hara mikro dan makro, di mana menanam tanaman dilakukan dengan pada sebuah media dan larutan tersebut diletakkan di bagian dasar. Tujuannya yaitu agar akar tanaman dapat menyerap dan menyentuh larutan yang kaya akan nutrisi tersebut. Pada bagian tumbuhan, bagian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu organ generatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbuhan zat makanan pada tumbuhan. Sedangkan organ generatif adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Apakah fungsi dari tumbuhan? Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengubah menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen inilah yang dapat digunakan sebagai makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Selain itu, oksigen juga membuat udara lebih segar dan iklim tetap terjaga dengan baik. Apa saja bagian utama tumbuhan? Struktur tumbuhan terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Tiga bagian utama tumbuhan meliputi akar, daun, dan batang. Apa itu struktur organ tumbuhan? Tumbuhan tersusun dari sel-sel yang membentuk jaringan-jaringan dan fungsi yang berkesinambungan kemudian membentuk suatu organ. Organ-organ tumbuhan adalah akar, daun, batang, dan alat reproduksi. Apa fungsi dari ranting? Ranting memiliki fungsi tertentu, antara lain sebagai berikut: tempat meletaknya tangkai daun, bunga, atau buah, sebagai lintasan makna serta air, sebagai tempat tumbuhan tunas baru pada tumbuhan.
Apa fungsi dari pucuk daun? Pucuk daun sebagai tempat terbentuknya klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Batang, tempat untuk tumbuhnya daun. Bunga dan buah mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada kentang dan ketela rambut. Apa ciri-ciri akar? Pengertian dan ciri-ciri akar. Meningkatnya cahaya dan udara, tidak diursa, tidak berbuku-buku, dan tidak mendukung daunan, siksa-siksa atau bagian tumbuhan lainnya. Tidak berwarna hijau maupun kuning-kuningan, keputih-putihan, terus tumbuh di bagian ujung. Apa ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan monokotil? Di antaranya berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah satu berkecambah, akarnya serabut, daun terbentuk halus dan bertulang, sedara batang tidak tercambang dan terruas-ruas. Ujung batang dilindungi oleh klepotil. Apa saja daun monokotil? Kelompok tumbuhan monokotil. Anggrek-anggrek Orisidata memiliki ciri khas daun yang bertepi rata serta berdaging dengan letak tersaling dua baris. Salah satunya pinang-pinang, dua zibraista atau jahe-jahe, muska atau pisang-pisang, poskes atau grimsi atau rumput-rumputan. Struktur tumbuhan. Struktur organ pokok yang membentuk tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun. Setiap bagian tumbuhan tersebut memiliki struktur dan fungsi berbeda-beda. Akar adalah bagian pokok, di sampingnya batang, daun, dan bagian tumbuhan yang tumbuhnya merupakan kromus. Jaringan imek berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan filmek berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Fungsi otomatis pada tumbuhan. Fungsi otomatisnya adalah sebagai tempat untuk gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dan proses fotosintesis. Namun, stomata juga bertindak sebagai salah satu jalur masuknya pelautan, khusus pelautan yang berasal dari udara. Apa itu epidermis dan hidrodermis? Lapisan kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Pertama, epidermis yang tanpa air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi dermis. Dermis yang berfungsi sebagai lokasi untuk pelengkapnya kulit. Hidrodermis subteris lapisan adipsa. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.